Mana semuanya? Kifayatul adqiya tazkiratun ay hazihi tazkiratun. Ini sebuah peringatan. Hazihi tazkiratun ay izzatun. Ini sebuah peringatan, sebuah nasihat, tambihun, sebuah perhatian. Wahai wahiun ya kah? Wahayun mutadamminatun nushi liman laisa lahu syughlun bidunya. Ini nasihat bagi orang yang tidak mempunyai kesibukan urusan dunia. Bal mutajarridun bil ibadah, bahkan semata-mata hanya untuk ibadah. Lau tarakaha, jikalau dia meninggalkan, la jalasa, niscaya duduklah ia batalan dalam kekosongan atau nganggur. Ini nasihat, tapi nasihat khusus bagi orang pengangguran. Kada ada bisi pekerjaan. Hanya kada ada bisi pekerjaan khusus, jadi hendak beribadah aja. Contohnya adalah orang pensiunan. Orang pensiunan tentara, pensiunan polisi, pensiunan sipil itulah kalau saya itu pegawai, pensiunan perusahaan, ada laginya gawian. La syughla lahu bidunya, kada ada lagi nya gawian dunia ini kada ada karena sudah pensiun. Nah, ini nasihat bagi orang pengangguran, termasuk orang-orang yang sudah pensiun, baik dari pensiunan negeri atau pensiunan dari swasta. Kalau ingin hidup mengisi kekosongan ini dengan ibadah, karena kalau tidak diisi dengan ibadah, maka jadilah dia duduk di rumah-rumah atau konyok-konyok saja dalam keadaan nganggur, tidak ada pekerjaan. Waqad taqaddama ma tadammanathu hazihi tazkiratu. Sungguh telah lewat apa yang terkandung dari ini peringatan. Walaupun sudah yang lewat, ada kandungan dari peringatan ini, bahwa hidup kita ini harus diisi. Kalau bahasa umumnya begini, Rahmat, hidup ini hanya sekali, maka isiilah hidup ini dengan yang berarti. Isiilah hidup ini dengan yang bermakna. Isilah hidup ini dengan yang bermanfaat. Kenapa? Karena kita hidup hanya sekali. Kalau kita menyia-nyiakan hidup yang sekali ini menggunakan kepada sesuatu yang tidak bermanfaat atau dalam kekosongan, pasti rugi. Kalau rugi, ujungnya adalah menyesal. Penyesalan yang tidak ada artinya. Ini bahasa umum, Rahmat. Hidup hanya sekali, maka hidup ini harus kita isi. Diisi dengan apa? Diisi dengan yang bermanfaat, diisi dengan ibadah, diisi dengan sesuatu yang memberi faedah. Apalagi bagi orang yang sudah pensiunan. Orang yang sudah pensiun itu, umur pensiun itu, nah biar kamu sampai mengerti. Orang pensiun itu umurnya, Rahmatai, apabila tentara atau polisi, umur pensiun itu 58 tahun. Jadi polisi bila 58 tahun pensiun. Tentara 58 tahun pensiun. Itu polisi dan tentara pensiun. Kalau pegawai negeri ini bermacam-macam. Ada yang bukan guru, ada yang guru. Pegawai negeri yang guru, masa pensiunnya atau umur pensiunnya adalah 60 tahun.
Sedangkan pegawai negeri biasa dia boleh pensiun berdahulu mulai 58 sampai 60. Dulu hanya 58. Sekarang pensiun boleh. 58 boleh disampaikan kepada 60 tahun. Maka ketika seorang guru berumur 60 tahun, dia pensiun daripada tugas gurunya. Ketika seorang aparat negara, keamanan negara, mau tentara atau polisi, ketika sudah berumur 58 tahun, dia pensiun. Dia pensiun. Arti pensiun itu tidak bertugas lagi, tapi tetap diberi gaji. Diberi gaji tidak sempurna, tetapi lumayan. Diberi gaji 2/3 gaji. Yang tadinya gajinya umpama 5 juta, dapat 2/3, berarti berapa? Kalau separuh kan 2,5 juta. Berapa? 2/3 gajinya. Orang asal gajinya, gaji pokoknya 5 juta, lalu pensiun, dia dapat gaji 2/3. Ya dapatlah gaji, anggap 3 juta lebih lah. Anggap 3 juta lebih dikit lah. Dapat. Lumayan kan? Tetapi dalam bahasa umum, bahasa standar umum Nabi mengatakan, a'maru ummati ma baina sittin wa sab'ina. Umur umatku itu standarnya antara 60 sampai 70, berarti pensiun ini adalah umur mendekati kematian. Maka bisa dipahami ada beberapa hal kenapa pemerintah mempensiunkan pegawai itu ketika berumur 60 tahun. Pertama, karena sudah katuhaan juga, kada gagah juga begawi. Kalau bahasa orang sekarang kada produktif juga lagi sudah. Kada kuat juga lagi begawi. Berpikir kada kuat, begawi kada kuat. Nang kedua, apabila lagi dia menyisihkan waktunya untuk menghadapi kematian. Kalau sudah umur 60 tahun pensiun, maka dia akan menghadapi hari-hari kematian. Yang dikatakan Nabi standar umurnya 60 sampai 70 tahun. Kalau mengikuti Rasulullah 63 tahun. Nah, belak pensiun. Ada gawian lah. Sebaiknya orang-orang yang pensiun itu sebaiknya jangan berusaha lagi. Jangan begawian lagi. Tetapi untuk beribadah aja lagi. Sebaiknya beribadah aja lagi. Kenapa? Iya keadaan juga lagi. Orang sudah umur 60 lebih banyak diisi duit, kenapa? Paling setumat lagi mati. Curah mati. Nah, inilah nasihatnya. Apa bunyi nasihatnya? Wa a'adahu likasdit tasabbuki. Pengarang kita mengulangi nasihat ini, walaupun nasihat ini yang lewat sudah tertuangkan, tapi nasihat ini diulangi oleh beliau supaya mantap. Tasabbut itu tetap mantap, wa taqarrub, dan supaya lebih dekat, wa adamul ghaflah, supaya jangan lupa, kama yufiduhu labzu tazkirah, sebagaimana memberi paham kalimatnya itu peringatan. Peringatan itu kan berarti sekadar mengingat-ingatkan. Hei orang nang kada punya pekerjaan, hei orang punya pengangguran, hei orang nang pensiun, malalahu syughlun bidunya tarikan dunyan lahum mabalu zalika yabtula fa bi khidmatir rabbil ula tana'ama bi sholatihi wa tilawatin mutasyagila. Man lalahu syughlun bidunya, orang yang tidak ada baginya kesibukan dunia, tarikan dunyan lahum, meninggalkan dunia, lahum bagi mereka, malu mabalu zalika yabtullah, apa gerangan mengusungkan waktu, mabalu zalika yabtullah,
Apa gerangan menjadi kosong waktu? Fa bi khidmatir rabbi, maka berkhidmatlah kepada Tuhan. Al-Ali al-ula, yang maha tinggi. Tana'ama, engkau akan bernikmat-nikmat. Ai tana'ama bi khidmatir rabbil ula. Bernikmat-nikmatlah di masa tua ini beribadah kepada Allah. Bisolatihi, sembahyangkah, watilawatin, membaca Qurankah, mutasyagilan, mensibukkan diri. Mutasyagilan, mensibukkan diri dengan itu. Kadada lagi gawian, lebih bagus sembahyang aja, nuntut ilmu aja, kemudian zikir, sholawat. Kaina wa idza sa'amatu fi sholah ta'arradat, apabila jemu sembahyang mendatang, ai iza ta'arradatis samatu fi sholah, apabila kejemuan di dalam sembahyang itu datang, fatluil Quran, baca Quran, birihatin muta'ammilah, dengan tartil, dengan tenang dan memikirkan. Manusia itu kan ada sifat apa? Jemu, dulak. Manusia itu ada sifat lelah, jemu, lelah. Nah, aku rasa lelah ya, sudah sembahyang rasa jemu. Nah, kalau sudah lelah, umpamanya ada lelah sembahyang, baca Quran. Kalau sudah lelah membaca Quran, rasa jemu membaca Quran, baca sholawat. Kalau sudah rasa lelah baca sholawat apa? Bakasidah. Gampang aja kalau sembahyang, habis sembahyang asal lelah baca Quran, baca sholawat, rasa apa hendak berjalan, bawa apa? Bawa bakasidah. Nah gitu. Wa iza sa'amati tilawatun, apabila jemu membaca Quran, iza sa'amat, ya kan? Iza sa'amat tilawatun, maka apabila jemu membaca Quran, panzil ila zikrin, maka berpindahlah engkau, panzil berpindahlah, ila zikrin kepada zikir. Jemu membaca Quran, ayo berzikir aja. Zikirnya biqalbin wal lisan, dengan hati dan lidah, mukmilan sempurna. Asa jemu lidah ini berzikir, yang namanya lidah juga bisa lelah. Rasa lelah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, paling lawas kita setengah jam bener report sudah mulut ini berzikir, apalagi kada diupah. Diupah semangat teh nyala. Nah, rasa jemu berzikir. Summa zikuran bil kalbi, berzikirlah dengan hati, bawa berabah, bawa berjalan sambil hati berzikir dengan kalimat Allah, 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 Allah. Ini di dalam hati. Nah, dalam hati ini berzikir, zikirnya ismuzat atau ismul jalalah ngarannya. Nanggaya apa ismuzat itu, nanggaya ismul jalalah itu kalimat Allah, 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 Allah. Di dalam hati ja, sambil berjalan enggak, sambil berabah kah, sambil berhuma, sambil berokok aja kah, aja yang penting zikir. Nah, berikut wa huwa muraqibu, dan dia mengintai Allah Ta'ala, dan dia apa? Bermurakabah lawan Allah Ta'ala. Lawan sekalian murakabah. Murakabah itu merasakan bahwa Allah Ta'ala itu melihat, Allah Ta'ala itu mendengar, Allah Ta'ala itu mengetahui. La tastagil bihadisin nafsi, jangan engkau sibuk dengan menghayal. Hadisin nafsi itu menghayal, muhmilan, hal keadaannya membuang-buang waktu. Sudah tuha juga kenapa menghayal?
umur sudah bini-bini 60 tahun sudah. Kenapa juga mahayal dapat berundong kada usah aku butuh aja laki. Iya, cuma kada usah kinang ya berundong pondokan yang tuha-tuha aja. La tashtagil bihadisi nafsin muhmilah. Janganlah engkau sibuk dengan menghayal yang membuang-buang waktu. Pahadisu nafsin mahayal, hadisu nafsin itu diri bepandir kal kalami bi al sunin, sama bepandir lawan lidah. Begurunum ni mahayal aja dalam hati ini seorangan aja, tapi begurunum dalam hati itu sama bepandir lawan lidah. Yaksu bihi kalbun, bisa menjadi keras dengannya oleh hati. Hati bisa keras juga orang telah ketujuh mahayal hati bepandir seorang, hati begerunumun seorang, ya begerunumnya hatinya tuh jadi keras. Kenapa? Karena hati begerunum itu sama aja lawan banyak pandir. Kasratul kalam yuksil qalba, banyak pandir itu mengarasakan ke hati. Lebih kan? Banyak pandir itu mengarasakan ke hati. Nah kayak itu juga mahayal dalam diri nih, membandir diri, begerunung diri, nah, itu mengarasakan ke hati ini tak. Fala taku ghafilan, maka janganlah engkau menjadi orang yang lupa. Yakni annaman kana laisa lahu syughlun bid dunya, annaman bahwa orang karena adalah ia laisa lahu tidak ada baginya syughlun bid dunya, kerjaan di dunia ini habis, ada lagi ke kantor, omaan gada, ke toko gada, aku jer santai lagi ini hidup menikmati nang ada aja. Nah ya nenek wa kana tarikuha li ahliha, dan adalah dia meninggalkan dunia bagi harinya. Aku bisa rampih jer betoko kada lagi, aku begawi kada, bahuma kada, aku menikmati nang ada aja lagi. Uang pensiun dapat aja dikumpulkan 5 juta sebulan, cukup aja untuk dua laki bini. Basalah pahumaan ada aja jua banihnya, banih baras kada nukar, nang ditukar hanya iwak. Kadang-kadang anak jua memberi, jadi cukup aja aku nih kada begawi-gawian lagi. Nah lamun orang yang begini palaisa sya'nuhu ayyakuna batolan, maka janganlah keadaan dia nongkrong, maka tidak adalah keadaan dia dalam keadaan batolan nganggur. Arti nganggur tuh kada diisi kegiatan yang baik. La yastagilu bil ibadah, kada melakukan dengan ibadah. Bal sya'nuhu, bahkan yang lebih baik keadaannya ayastagila bil ibadah, dia mengerjakan ibadah. Kada ada gawian lagi juga, pensiun juga sudah, beribadah aja, bernikmat-nikmat dengan ibadahnya lagi. Fayakunu mutanaiman bi khidmati rabbil a'la, fayakunu maka jadilah ia mutanaiman bernikmat-nikmat, bersenang-senang bi khidmati rabbi, dengan berkhidmat kepada Tuhan al-ali nang al-a'la maha tinggi, yaitu mustaqilan bis shalah, mengerjakan sembahyang. Gawi sudah nih sembahyang duha, habis sembahyang duha, sembahyang ini duha 12 rakaat. Ini pokoknya gawilah sembahyang terus. Bila rasa jemu sembahyang, bawa baca Quran, watilawati baca Quran. Nah gitu. Summa zakara bayana kaifiyatil istighal bil ibadah. Kemudian menyebutkan musannif keterangan cara-cara menyibukkan diri dengan ibadah. Biqaulihi, dengan ucapannya, wa idas sa'amatu, yakni annahu yashaghilu bisolah, hendaklah bahwa dia itu mengerjakan sembahyang. Umpama
madama munsyarihan, selama dadanya lapang, selama hatinya senang. Apabila merasa lelah, fa iza ahassa bimalalatin, apabila merasa lelah wasaamatin dan jemu minha dari sembahyang, faliyan takil ilal qiraati, maka berpindahlah membaca Quran. Fa iza ahassa bimalalatin minha, maka apabila merasa jemu dengan membaca Al-Quran, rasa jemu sudah, lidah rasa keluh, kalian takil ila zikri, berpindahlah kepada zikir. Zikirnya itu bil qalbi wal lisan, dengan lidah, hati dan lidah. Fa iza ahassa bimalalati zikri, apabila dia merasa lelah, merasa jemu dengan zikir lidah dan hati, kalian takil ila zikrin bil qalbi, maka berpindahlah kepada zikir hati. Nah ya sudah, sambil berabahkah, sambil berjalankah, tapi berzikir dalam hati ini. Wa huwa murakibun, dan sambil hati bermuraqabah ma Allah, terhadap Allah. Hatta ka'annahu, sehingga seakan-akan dia baina yadaihi, di hadapan Tuhan. Nah inilah hari-harinya. Esok bangun ibadah, rasa jemu, bawa perjalanan, tapi sambil berjalanan sambil zikir di hati Allah Allah, tapi sambil muraqabah. Hati muraqabah itu merasa akan diri ini selalu dilihat, didengar dan diketahui oleh Allah Ta'ala. Yang gitu. Nah, fa'in ajiza anil muraqabah, jika engkau lemah dari muraqabah, watamlikuhu watamallakathul wasaisu, watamallakathul wasaisu, dan menguasai akan dia oleh waswis hati, watazahama dan hibak di dalam batinnya, hadisun nafsi, gerunuman diri, atau gerunum aja hati. Nah, palianam bawa guring aja sudah. Baik bawa guring enggak? Kan jadi nyaman kalau bila lapah sembahyang bawa baca Quran. Bila lapah baca Quran bawa berzikir. Bawa berzikir lapah juga bawa guring. Kadang-kadang bawa guring. Bangun guring bawa makan. Apa kena beribadah pulang sampai kapan? Ila antamut, sampai mati. Karena rumusnya adalah memang untuk menghadapi kematian. Kada kawaju lagi dihindari. Ya kalau karena magun mati juga harus, ya mati itu mau kada mau pasti. Kada kau berindah benar. Fa inna fin naumi as-salamata. Fa inna fin naumi, maka bahwa dalam tidur itu as-salamata, selamat. Nah munnya guring selamat kada? Selamat. Menguyak orang kada, gibah kada apa. Nah sudah. Bawa guring. Qala Sufyan As-Suri, berkata Imam Sufyan As-Suri, hadisun nafsi. Nah dia tadi. Kana yu'jibuhum iza tafarragu ayyanamu talaban lissalamah. Jadi Imam Sufyan Suri adalah yang yu'jibuhum, yang mengherankan atau membanggakan mereka, iza tafarragu, apabila sudah kosong, ayyanamu, tidurlah mereka, talaban lissalamah. Itu aja orang-orang bahari kah? Orang-orang alim tuh bahari, benar bila kada apa-apa, lelah apa, bawa guring kadang-kadang. Ini lapah apa? Bawa guring. Selamat. Wala yang bagi li talibil akhirati, maka tidak pantas bagi orang yang mencari akhirat, ayyastagila bil kalam, sibuk dengan pander, sibuk dengan ngobrol, sibuk dengan rotet, sibuk dengan pepandiran, apalagi wahadisin nafsi, apalagi mahayal. Maka ada layak lalu. Ada layak lalu. Lianna kilaihima, karena bahwa bepandiran nang kada bermanfaat, kemudian menghayal,
itu yaksubihil qalbu, bisa keras dengan sebab dia hati bisa keras. Qala Sahlun, berkata Sahal bin Abdullah At-Tustari, aswaul ma'asi, paling jahat maksiat hadisun nafsi mahayal. Itu gerunum dalam hati itu paling jahat maksiat itu mahayal, kan jadi apa? Habis kemudian wa'alam rahimakallah anna syariha zakara tamsilan hasanan bi tawzi'il awrad ila akhirih wallahu a'lam bishawab.